Selamat malam teman-teman semua, perkenalkan saya Rehan dari S1 Manajemen Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proyek UTS Manajemen Risiko yang berjudul Analisis Risiko Pribadi dan Perencanaan Proteksi Finansial menggunakan pendekatan ISO 31000. Melalui proyek ini, saya mencoba menganalisis berbagai risiko yang saya hadapi sebagai mahasiswa yang juga bekerja dan memiliki usaha sampingan, kemudian menyusun strategi proteksi finansial yang realistis sesuai kondisi keuangan saya saat ini. Untuk memulai pembahasan kali ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu latar belakang mengapa manajemen risiko penting dilakukan. Manajemen risiko pribadi itu penting karena risiko finansial tidak hanya dialami oleh perusahaan atau pekerja tetap saja, tetapi juga sebagai mahasiswa. Dalam kondisi saya, aktivitas sebagai driver Grab membuat mobilitas sehari-hari cukup tinggi sehingga risiko kecelakaan, kerusakan maupun gangguan kesehatan menjadi lebih besar. Selain itu, penghasilan juga bersifat fluktuatif sehingga ketika terjadi gangguan pada aktivitas kerja, kondisi finansial dapat langsung terdampak. Karena itu, saya menggunakan pendekatan ISO 31000 untuk membantu mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko secara lebih sistematis. Agar lebih mudah memahami sumber risiko tersebut, selanjutnya saya akan membahas profil risiko pribadi saya. Pada slide ini ditampilkan profil risiko pribadi saya. Selain sebagai mahasiswa S1 Manajemen, saya juga bekerja sebagai driver Grab part-time dan memiliki usaha jual beli. Penghasilan saya berkisar antara 3-3,5 juta rupiah per bulan dan bersifat tidak tetap karena sangat bergantung pada aktivitas harian. Faktor utama yang mempengaruhi profil risiko saya adalah tingginya mobilitas menggunakan kendaraan motor serta ketergantungan pada kondisi fisik untuk memperoleh penghasilan. Berdasarkan profil tersebut, saya kemudian mengidentifikasi beberapa kategori risiko utama yang berpotensi mempengaruhi kondisi finansial saya. Dari hasil identifikasi, terdapat 8 kategori risiko utama, yaitu risiko jiwa, kesehatan, kecacatan, kendaraan, properti, penghasilan, tanggung gugat, dan risiko usaha. Masing-masing memiliki kemungkinan dan dampak yang berbeda-beda terhadap kondisi finansial pribadi saya. Karena itu, langkah berikutnya adalah melakukan penilaian risiko untuk mengetahui risiko mana yang perlu diprioritaskan. Penilaian risiko dilakukan menggunakan 2 indikator, yaitu kemungkinan terjadinya risiko dan besarnya dampak risiko. Kedua indikator tersebut dinilai menggunakan skala 1-5, kemudian dikalikan untuk memperoleh skor risiko. Pada bagian pertama, tabel ini terlihat bahwa risiko jiwa memperoleh skor 6, risiko kesehatan memperoleh skor 9, risiko kecacatan memperoleh skor 16, dan risiko kendaraan memperoleh skor 12. Risiko kecacatan memperoleh skor tinggi karena kemungkinan terjadinya cukup besar dan dampaknya sangat signifikan terhadap kemampuan bekerja dan memperoleh pendapatan. Selanjutnya, pada bagian kedua akan terlihat beberapa risiko lainnya yang juga memiliki pengaruh cukup besar terhadap kondisi finansial saya. Pada bagian kedua tabel, risiko properti memperoleh skor 8, risiko penghasilan memperoleh skor 16, risiko tanggung gugat memperoleh skor 9, dan risiko usaha memperoleh skor 9. Risiko penghasilan menjadi salah satu risiko tertinggi karena pendapatan saya sangat bergantung pada aktivitas kerja harian. Artinya, apabila terjadi sakit, kecelakaan, atau kendaraan rusak, maka penghasilan saya dapat langsung terganggu. Untuk mempermudah visualisasi tingkat risiko tersebut, hasil penilaian kemudian dimasukkan ke dalam risk heat map berikut. Risk heat map ini digunakan untuk menetapkan posisi risiko berdasarkan tingkat kemungkinan dan dampaknya. Warna hijau menunjukkan risiko rendah, kuning menunjukkan risiko sedang, dan merah menunjukkan risiko tinggi. Dapat dilihat bahwa risiko kecacatan dan risiko penghasilan berada pada area risiko tinggi karena memiliki kombinasi kemungkinan dan dampak yang besar. Sedangkan risiko kesehatan, usaha, dan tanggung gugat berada pada level sedang karena dampaknya masih relatif dapat dikendalikan. Berdasarkan hasil pemetaan tersebut, saya kemudian menentukan 3 risiko utama yang menjadi prioritas proteksi.
Dari seluruh resiko yang telah dianalisis, terdapat 3 resiko yang menjadi prioritas utama. Yang pertama adalah resiko kecacatan. Sebagai driver transportasi online, saya memiliki mobilitas yang tinggi sehingga resiko kecelakaan cukup besar. Dampaknya bukan hanya biaya pengobatan, tetapi juga hilangnya kemampuan bekerja. Yang kedua adalah resiko penghasilan. Karena penghasilan saya bersifat fluktuatif dan bergantung pada aktivitas harian, maka ketika tidak bekerja, penghasilan saya pun juga akan langsung menurun. Yang ketiga adalah resiko kendaraan, di mana kendaraan merupakan aset utama untuk bekerja, sehingga kerusakan atau kehilangan kendaraan akan sangat berdampak langsung pada aktivitas dan pendapatan. Berdasarkan ketiga resiko prioritas tersebut, saya kemudian menyusun strategi finansial proteksi plan. Untuk mengurangi dampak dari resiko-resiko tersebut, saya menyusun financial protection plan menggunakan kombinasi beberapa produk proteksi. Proteksi pertama adalah BPJS Kesehatan sebagai perlindungan kesehatan dasar. Kemudian saya juga memilih asuransi kecelakaan FWD untuk mengantisipasi resiko kecelakaan dan kecacatan. Selanjutnya terdapat asuransi kendaraan IKLE karena motor merupakan aset utama dalam bekerja. Saya juga memilih asuransi jiwa Aksa Mandiri Mikro karena premi relatif terjangkau. Selain itu, terdapat asuransi properti Flexas untuk melindungi rumah dari risiko kebakaran dan bencana, yang dimana total premi yang dibutuhkan sebesar Rp203,100 per bulan. Selain asuransi, saya juga mengalokasikan dana darurat sebesar Rp500.000 per bulan untuk menjaga kestabilan finansial apabila terjadi gangguan penghasilan. Agar strategi proteksi ini tetap realistis, langkah berikutnya adalah menganalisis keterjangkauan terhadap penghasilan bulanan saya. Proteksi plan ini tidak hanya dilakukan sekaligus, tetapi diterapkan secara bertahap sesuai dengan kemampuan finansial. Pada fase pertama, saya memprioritaskan proteksi dasar seperti BPJS, asuransi kendaraan, dan pembentukan dana darurat. Fase kedua, saya mulai menambahkan proteksi jiwa dan kecelakaan. Kemudian pada tahap berikutnya, ditambahkan proteksi properti dan evaluasi seluruh polis secara berskala. Nah, strategi bertahap ini dipilih agar perlindungan tetap optimal tanpa terlalu membebani kondisi keuangan. Dari seluruh proses analisis ini, terdapat beberapa pembelajaran penting yang saya peroleh. Nah, dari proyek ini, saya menyadari bahwa resiko terbesar dalam hidup saya saat ini ternyata bukan hanya sakit, tetapi resiko kecacatan akibat aktivitas kerja di jalan. Saya juga memahami bahwa asuransi bukan sekedar pengeluaran, melainkan bentuk perlindungan finansial jangka panjang. Selain itu, proyek ini mengubah perspektif saya terhadap mahasiswa yang sudah memiliki aktivitas kerja. Sebenarnya juga membutuhkan perencanaan proteksi finansial sejak dini. Sebagai penutup, berikut adalah kesimpulan dari keseluruhan analisis yang telah saya lakukan. Nah, sebagai kesimpulan, resiko utama yang saya hadapi itu adalah resiko kecacatan, penghasilan, dan kendaraan. Untuk mengurangi dampak resiko tersebut, saya memilih kombinasi 5 produk proteksi dengan total premi sekitar Rp203,100.000 per bulan atau sekitar 6-7% dari penghasilan bulanan yang saya punya. Melalui proyek ini, saya belajar bahwa proteksi finansial tidak harus mahal dan dapat dimulai bertahap sesuai kemampuan finansial masing-masing. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.